Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Miss Reni Apriani sebagai pengampu pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi pertumbuhan atau grow adalah perubahan kuantitatif, yaitu peningkatan ukuran tubuh, kayak misalnya tinggi, berat badan, dan juga ukuran organ fisik. Biasanya bersifat terukur secara biologis, nanti setelah memasuki masa dewasa. Sedangkan kalau misalnya perkembangan atau development adalah perubahan kualitatif, yang mana mencakup peningkatan kemampuan dan fungsi mental, sosial, dan emosional. Biasanya bersifat berkelanjutan dan juga kompleks, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologisnya, kayak misalnya kemampuan berbicara, berpikir logis, berempati, dan bertanggung jawab. Teori yang relevan dalam perkembangan anak itu ada Jean Piaget, yang mana dia mengemukakan teori perkembangan kognitif. Jadi Jean Piaget membagi dalam 4 tahap. Tahap pertama itu tahap sensori motor. Usianya di antara 0 sampai 2 tahun. Ciri-cirinya belajar melalui indera dan juga gerakan. Untuk tahap kedua yaitu tahap pra-operasional. Usianya di antara 2 sampai 7 tahun. Ciri-cirinya ini mulai bisa berbicara, terus egosentrik. Yang ketiga ini tahap operasional konkret. Usianya di antara sekitar 7 sampai 11 tahun. Ciri-cirinya mulai berpikir logis pada hal yang nyata. Yang terakhir ada operasional formal. Usianya ini dari 11 tahun sampai ke atas. Ciri-cirinya mampu berpikir abstrak dan hipotesis. Teori pertumbuhan, determinasi pertumbuhan atau konvensional. Jadi teori ini mendeskripsikan bahwa pertumbuhan menjadi patokan yang pasti, sehingga patokan tersebutlah yang menjadi acuan pertumbuhan sejak lahir yang bersifat tunggal. Pertumbuhan berada di patokan tersebut selama hidup dan akan terganggu jika faktor lingkungannya tidak mendukung, seperti keluarganya atau gizinya yang kurang baik, virus, dan lain-lain. Terus teori perkembangan, di sini ada teori behaviorisme yang dipopulerkan oleh Skinner, Watson, dan juga Thorndike. Kalau menurut mereka, teori ini lebih terkait dengan bagaimana anak-anak berkembang secara sosial, emosional, dan intelektual. Tetapi tidak menjelaskan tentang perkembangan fisik, karena banyak orang yang menyetujui bahwa perkembangan fisik berkaitan dengan genetika atau keturunan yang ditentukan berdasarkan gen dari kedua orang tua, sehingga mempengaruhi perilaku anak. Dalam teori ini lebih kepada perilaku anak, sementara fisik lebih pada perubahan yang berkaitan dengan berat badan, tinggi badan, dan yang berhubungan dengan fisik lainnya. Teori konstruktivisme mengakui bahwa pembelajaran terjadi saat anak berusaha memahami dunia sekeliling. Anak membangun pemahaman tentang dunia sekitar dan menjadikan proses pembelajaran yang interaktif dengan teman sebaya, orang dewasa, dan juga lingkungan. Teori empiris merupakan pengalaman yang akan menentukan corak dan bentuk perkembangan jiwa anak, sehingga perkembangan tersebut ditentukan dari pengalaman yang didapat dari proses pendidikan dan pembelajaran di sekitar anak. Gejala perkembangan anak yang pertama itu ada fisik dan motorik. Jadi perubahan tinggi dan juga berat badan, koordinasi motorik kayak misalnya lari-lari, melompat. Yang motorik halus itu kayak misalnya menulis, menggambar, dan pertumbuhan otot dan organ dalam. Kalau misalnya kognitif itu peningkatan kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan menggunakan logikanya. Terus perkembangan memori dan juga bahasa. Terus kalau misalnya sosial dan emosionalnya itu belajarnya berinteraksi, bekerja sama, dan mengontrol emosi.
mulai memahami empati dan norma sosial. Moral dan nilai, kesadaran moral berkembang dari tahap egosentris. Ada beberapa tahap. Pertama itu tahap konvensional atau berdasarkan hukum dan hadiah. Terus ada tahap konvensional berdasarkan aturan sosial. Tahap pasca konvensional berdasarkan prinsip moral pribadi. Baik, dalam penelitian, guru perlu menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan fase perkembangan. Selanjutnya ada soal diskusi. Yang pertama itu ada perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan anak beserta contohnya. Jadi buat pertumbuhan itu ada perubahan kuantitatif yang bersifat fisik, penambahan ukuran, massa, tinggi, dan juga fungsi organ. Jadi ciri-ciri itu terukur relatif cepat pada masa awal kehidupan. Contohnya kayak anak yang berusia 7-8 tahun itu bertambah tinggi 5 cm dalam setahun. Berat badannya meningkat, gigi susu tanggal, dan gigi permanen tumbuh. Sedangkan buat perkembangan itu ada perubahan kualitatif dalam kemampuan perilaku, kognitif, emosional, sosial, kematangan fungsi, dan juga keterampilan. Buat cirinya itu cakup keterampilan baru. Misalnya bicara yang lebih kompleks, memecahkan masalah, bersifat bertahap, dan berinteraksi dengan lingkungan. Contohnya itu kayak anak 9 tahun yang mulai berpikir logis tentang bilangan. Terus bagaimana teori Vygotsky dapat diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Cara penerapannya, identifikasi GPD siswa. Jadi guru menilai tugas bisa dikerjakan siswa sendiri dan tugas memerlukan bantuan. Jadi pilihan kegiatan yang sedikit di luar kemampuan diri agar terjadi pembelajaran. Terus yang kedua, penopang belajar. Jadi beri petunjuk bertahap, kayak contoh, tanya pancingan, model pengerjaan, kemudian kurangi bantuan seiring siswa makin mampu. Contohnya saat mengerjakan soal sistem matematika, guru jelaskan langkah awal, kemudian minta siswa melanjutkan dengan pasangan. Terakhir siswa mengerjakan sendiri. Terus dialog dan bahasa sebagai alat berpikir. Dorongan siswa untuk menjelaskan jawaban secara lisan atau tertulis. Gunakan tanya jawab terbimbing untuk memfasilitasi refleksi. Penilaian formatif dan umpan balik. Jadi beri umpan balik konstruktif dan spesifik sehingga scaffolding dapat disesuaikan. Contohnya itu guru memodelkan teknik membaca ekspresif. Siswa membaca berasangan dengan pembimbing sebaya. Guru memberi bantuan pada kata atau kalimat sulit, lalu siswa membaca sendiri di depan kelompok. Analisis fase perkembangan anak 7-10 tahun menurut Piaget dan Erikson. Jadi menurut Piaget, tahap operasional konkret itu usianya sekitar 7-11 tahun. Jadi ciri-cirinya mampu berpikir logis tentang situasi konkret, mengerti konsep konservasi, bisa mengklasifikasikan objek, memahami seri atau urutan. Aplikasi pembelajaran di SD, gunakan alat konkret, manipulatif, gambar, eksperimen sederhana. Beri soal yang memerlukan logika konkret dan latihan klasifikasi atau pola. Dan akan menurut Erikson, anak fokus pada kompetensi, berusaha berhasil dalam tugas sekolah, keterampilan, dan pekerjaan kelompok. Jadi jika berhasil akan dan dapat pujian, berkembang rasa kompetensi atau industri. Jika sering gagal atau mendapat kritik, muncul perasaan inferioritas atau rendah diri. Jadi pentingnya penghargaan dari guru, teman, dan juga lingkungan. Implikasinya, beri tugas yang terstruktur dan dapat dicapai untuk membangun rasa kompeten. Berikan pujian yang spesifik pada usaha dan hasil, bukan hanya pada bakat. Hindari label negatif. Jadi dukung anak yang kesulitan dengan bantuan dan strategi remedial. Terus identitas anak. Terus yang tugas individu, usianya itu sekitar 7-8 tahun.
jenis kelaminnya perempuan, hubungan dengan pengamat sebagai ponakan saya. Di durasinya sekitar 3 harian. Untuk aktivitas motorik, dia ini sering lari-lari, lompat-lompat. Untuk motorik halusnya dia ini sering menggunting, menulis, menggambar. Untuk kognitifnya, cara berbicaranya, cara berpikir, memecahkan masalah, dia sudah mulai bisa pertambahan dan pengurangan yang 2 angka. Terus sosial emosionalnya, interaksi dengan teman, respon terhadap kritik, emosi. Kalau misalnya dia dimarahin, dia cenderung nangis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.